Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Senang sekali bisa bertemu lagi di acara Ruang Berbagi Himpunan Penerjemah Indonesia. Malam ini kita ada di Ruang Berbagi ketiga, season 3, musim ketiga. Dan kali ini kita akan mendengarkan rekan Angel Jauhari, seorang penerjemah paruh waktu Inggris Indonesia bidang keberlanjutan yang akan berbagi tentang translation and sustainability atau penerjemahan di industri keberlanjutan. Topiknya menurut saya cukup unik ya. Kemarin sempat ada yang bertanya juga di formulir pendaftaran, kenapa memilih topik ini, apa urgensinya? Sebenarnya tidak ada alasan khusus, tapi di antara rekan-rekan yang mengajukan proposal untuk menjadi pembicara, kami memutuskan bahwa ini topik yang cukup unik yang belum pernah dibahas sebelumnya. Nah, fakta menarik lainnya juga kebetulan tadi baru ngobrol, eh, Angel ini baru menjadi anggota HPI selama beberapa bulan ya, dan sekarang sedang Oh, berencana untuk hebat. langsung upgrade ke penerjemah, ke anggota penuh. Jadi sekarang kemarin masuk baru anggota muda, tapi akan langsung upgrade ke anggota penuh setelah mempelajari syarat-syaratnya. Diandra mana nih Diandra? Eh, Bentar saya mute dulu. Nah, kami juga ingin mengingatkan bahwa acara ini terbuka untuk rekan-rekan anggota HPI semuanya yang ingin menjadi pembicara. Nanti akan saya sertakan tautannya di kolom chat. Nanti bisa rekan-rekan yang ingin berbagi bisa mengajukan proposalnya di situ di tautan yang akan saya berikan. Eh, Mungkin teman-teman juga ada yang merasa saya kurang pede atau saya merasa belum ahli. Saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah sebuah program yang sengaja dirancang untuk berbagi dari anggota untuk anggota. Jadi tidak perlu khawatir karena saya yakin kita pasti punya cerita sendiri-sendiri ya. Kita punya kisah kita sendiri-sendiri yang bisa dibagikan dan akan bermanfaat untuk rekan yang lain. Jadi jika ada teman-teman yang tertarik menjadi bicara itu akan sangat kami hargai dan sangat kami nanti-nantikan. Baik, tanpa memperpanjang lagi, saya serahkan ruang untuk Kak Angel Jauhari, silahkan bisa mulai presentasi kurang lebih selama 40 menit mungkin ya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Ade untuk kesempatannya. Suara saya terdengar ya? Jelas. Jelas, terima kasih. Saya izin berbagi layar. Sudah terlihat? Oke, baik langsung kita mulai saja. Ada 60 partisipan ya. Saya awalnya pikir banyak kayaknya yang tertarik, ternyata lumayan banyak nih, Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Ibu, rekan-rekan dari HPI. Senang sekali bisa bertemu hari ini. Saya jujur senang dan terima kasih atas kesempatannya untuk tim PSDM dari HPI untuk memberikan saya kesempatan berbagi hari ini. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Ade, ini lebih ke sharing ya Bapak Ibu, berbagi kisah dan pengalaman personal sehingga mungkin sedikit disclaimer atau penafian bahwasanya apa yang akan saya sampaikan malam ini adalah kisah dan pengalaman saya pribadi, tidak mewakili perusahaan tempat saya bekerja, tidak mewakili klien saya, dan juga tidak mewakili dari HPI. Jadi ini murni pengalaman. Dan saya harap ini tidak satu arah. Saya harap akan banyak pertanyaan, diskusi, dan sharing pengalaman lainnya dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, karena di sini kita sama-sama belajar. Baik, kita ke Salindia selanjutnya. Kenalan sedikit, nama saya Angel Permata Jauhari, biasa dipanggil Angel. Saya adalah lulusan Universitas Indonesia, em, lulus tahun 2020. Jadi sedikit cerita tentang hubungan saya dan keberlanjutan. Saya adalah seorang Sunda dan Minang. Ibu saya orang Minang, asalnya dari Batu Sangkar. Ibu sejak kelas 5 SD itu sudah secara mungkin tanpa sadar mempraktikkan praktik pertanian keberlanjutan. Mungkin saat itu ibu dan nenek saya juga kakek saya tidak tahu ini namanya pertanian keberlanjutan seperti itu. Namun itu dilakukan dari generasi ke generasi saat itu di sawah di daerah Pariangan. Yang dilakukan oleh ibu saya sesimpel mengambil, mengoleksi, mengumpulkan daun-daun kering yang ada di daerah sawah
untuk pada akhirnya diletakkan di satu wadah dijadikan pupuk kompos. Jadi, Bapak Ibu sekalian, dari cerita tersebut sebenarnya menggambarkan betapa sederhana, betapa simpel praktik keberlanjutan itu. Dimulai dari kita tadi mengumpulkan daun-daun kering saja itu sudah termasuk melaksanakan salah satu praktik sustainability. Kemudian sedikit lagi profil tentang saya. Jadi saya sudah mengajar sebagai guru bahasa Inggris selama 6 tahun. Dan dari pengalaman di UI, kemudian di IF, saya akhirnya tahu dunia penerjemahan dan sudah menjadi penerjemah paruh waktu selama 2 tahun. Saya sempat baca di formulir daring ya, ada yang bertanya sebenarnya apa sih industri keberlanjutan itu Mbak Angel? Kenapa itu penting? Apa hubungannya dengan penerjemahan? Nah, jadi seperti yang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan ketahui, industri keberlanjutan itu dari kata industri dan keberlanjutan seperti itu ya. Berarti industri kan berhubungan dengan bisnis, sementara keberlanjutan tadi berhubungan dengan keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan lingkungan dan kesejahteraan sosial seperti itu. Ini tentu penting karena menurut data dari UNEP, United Nations of Environment Program, menyatakan setiap tahun selama 2 dekade terakhir, bumi kita ini makin panas, Bapak Ibu. Setiap tahunnya meningkat 0,74 derajat Celcius. Mungkin itu alasan kenapa Jakarta sekarang rasanya sangat panas ya. Bahkan Yogyakarta, bahkan Tangerang Selatan kemarin suhunya sampai 39 derajat. Karena memang sesuatu terjadi di bumi ini. Dan harus ada ide inovatif untuk memitigasi dan meminimalisasi masalah tersebut. Salah satunya melalui industri keberlanjutan. Ada produk, ada servis, dan lain-lain. Misalkan Eco Village di Bali itu adalah daerah perumahan yang dibangun menggunakan sistem LEED atau sistem tersertifikasi lingkungan, tidak menggunakan pendingin ruangan sama sekali. Kemudian bangunannya itu kebanyakan dibuat dari material bambu dan lain sebagainya. Kalau produk, mungkin produk-produk yang tidak lagi menggunakan kemasan plastik atau menggunakan kemasan daur ulang dan lain-lain. Nah, tadi pertanyaan saya yang ketiga, lalu pentingnya apa nih untuk penerjemah, untuk juru bahasa? Nah, menurut data McKinsey 2020, dibanding 10 tahun ke belakang, sekarang 77% orang lebih banyak yang berminat untuk membeli produk dan jasa berkelanjutan. Jadi dari situ bisa kita lihat, itu secara global ya, bisa kita lihat tidak hanya di Indonesia, namun pasar dunia itu membutuhkan orang-orang yang andal dapat diandalkan untuk menerjemahkan sesuatu dokumen akademik, bahkan produk-produk marketing seperti video ke beberapa bahasa. Nah, itulah pentingnya peran penerjemah dan mengapa industri ini menjadi cukup menarik, cukup seksi untuk kita eksplor lebih dalam. Saya berhenti sebentar, saya lihat chatnya. Belum ada pertanyaan ya. Ini singkat saja contoh industri berkelanjutan. Saya sebelum presentasi ini sempat tanya ke teman-teman, apa sih yang teman-teman rekan-rekan tahu tentang keberlanjutan? Biasanya mereka jawab yang pertama, yaitu pertanian. Oh, pertanian, Angel. Irigasinya itu mindful, jadi tidak banyak buang-buang air. Kemudian ada sistem kompos, kemudian menggunakan pupuk organik, dan lain-lain. Tetapi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, sebenarnya industri berkelanjutan itu sangat banyak, sangat luas, dan tidak hanya pertanian. Misalnya, tadi ya pupuk organik. Namun sebenarnya ada dari proses hulu ke hilir, dari awal hingga beras itu sampai ke tangan kita, itu sebenarnya sebuah proses industri berkelanjutan. Nah, selain pertanian, ada juga sertifikasi. Mungkin ada yang pernah dengar sertifikasi berkelanjutan. Silakan di chat box kalau ada yang familiar atau pernah mendengar industri ini ya. Jadi industri ini tuh artinya beberapa produk, bahkan jasa, itu memiliki sertifikat hijau. Yang mana tentu di dalamnya akan ada dokumen-dokumen hukum, dokumen-dokumen akademis yang tadi butuh peran penerjemah. Yang dimaksud dengan sertifikasi ini, misal saya tulis di sini ada LEED ya, LEED, Leadership in Energy and Environmental Design. Jadi seperti contoh Eco Village tadi, bangunan-bangunan ini dibuat menggunakan sertifikasi yang sebelumnya dilihat dan dinilai, dievaluasi oleh pihak ketiga.
Salah satu contoh yang lain adalah MSC, salah satu klien saya. Jadi, Marine Stewardship Council ini sebuah lembaga nirlaba yang berasal dari Inggris. Mereka menerbitkan ekolabel yang gambarnya seperti ini di foto kedua untuk produk-produk seperti dari, mungkin Bapak Ibu familiar IKEA, atau juga Genki Sushi yang suka sushi ini. Jadi produknya Genki Sushi itu ikannya dari ikan berkelanjutan. Maksudnya seperti apa? Jadi ikan ini ditangkap menggunakan praktik yang etis, tidak menggunakan bom, tidak merusak lingkungan, bahkan di sertifikat tersebut akan saat proses menangkap ikan itu merusak lingkungan sekitar, membunuh burung dan lain sebagainya itu dilihat dan diakses. Sehingga dari sini banyak sekali muncul terma-terma dan juga program dan lain-lain yang butuh untuk diterjemahkan dan tidak bisa sembarang orang menerjemahkannya. Nanti saya akan beri contohnya. Kemudian yang terakhir ada energi terbarukan. Seperti kita tahu sumber listrik dari tenaga surya, tenaga angin, hidroelektrik, dan lain-lain. Ada yang bertanya juga nih ke saya lewat formulir daring. Banjir lalu ada glosariumnya kah? Ada daftar-daftar kata atau terma atau jargon yang biasa digunakan? Ada, nanti saya akan coba tunjukkan yang biasa saya buat. Nah, ini dari tadi kan saya nih, baru satu arah. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk berdiskusi. Menurut Bapak dan Ibu, apa saja sih peran penerjemah dan juru bahasa dalam industri keberlanjutan? Monggo silakan di kolom chat ya. Kita diskusi sedikit. Menerjemahkan Sustainability Report, kata Bapak Cornelius Agung. Ya, ada lagi? Ada pendapat lain? Apa sih peran penerjemah dan juru bahasa untuk topik ini ya? Menerjemahkan manual book terkait keberlanjutan. Ya, terima kasih Ibu Rifko. Satu lagi deh, baru kita lanjut. Ya, dari Pak Ismail. Menyampaikan visi perusahaan, ya, multinasional ke cabang mereka. Untuk conference, yes. Thank you so much. Terima kasih Bapak dan Ibu jawabannya. Ya, saya sepakat dan tadi ya, jawaban-jawaban tadi, conference, kemudian menerjemahkan visi misi perusahaan, itu saya kategorikan ke dalam 3 peran utama penerjemah. Yang pertama tentu kita untuk membantu klien, perusahaan, ataupun pihak lainnya memahami konteks lokal. Untuk membantu mereka menyesuaikan pesan sehingga sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan lokal. Ini foto saya sudah izin dari teman-teman Danone Prancis. Ini saya sebagai juru bahasa membantu mereka untuk membuat video, baik dari proses syuting sampai proses penerjemahan video di daerah Yogyakarta, di salah satu program Aqua bernama Bijak Berplastik. Nah, di sini ada banyak sekali konteks lokal yang teman-teman foreigner, teman-teman dari Prancis tidak paham gitu ya tentang Jogja. Jangankan bahasa Indonesia, di sana bahasa Jawa yang lebih sering dipakai. Kemudian juga kebiasaan masyarakat untuk basa-basi terlebih dahulu, kemudian untuk ayo kita makan dulu baru kita syuting dan lain-lain, itu menjadi peran kita untuk tidak hanya menerjemahkan menjadi juru bahasa, namun juga memberikan konteks kepada mereka yang butuh jasa kita. Oke, kemudian yang kedua, ketepatan terminologi. Hal ini penting untuk menghindari ambiguitas. Masih contoh yang Jogja ya. Jadi di bahasa Jawa itu ada sebutan rorak atau rorak tulisannya. Nah, itu cara petani untuk bisa membuat satu tanah galian seperti makam, tapi bukan makam. Nah, di situ akan diletakkan berbagai jenis daun-daun kering yang fungsinya nanti ketika ditumpuk dan ada hujan deras tidak terjadi erosi tanah. Nah, mereka, teman-teman dari Prancis, tidak tahu apa itu rorak, bukan? Jadi ketepatan terminologi saya menggunakan kata trench atau sediment pit untuk mendeskripsikan si tanah yang tadi digali ini. Kalau menggunakan rorak, maka akan ada mungkin loss in translation.
Yang ketiga, mengatasi batasan geografis. Industri keberlanjutan ini seperti kita tahu pasarnya sangat besar. Tadi studi McKinsey saja mengatakan secara global 70% orang sekarang beralih ke situ. Sehingga tidak hanya Indonesia dong kliennya. Tidak hanya negara Asia, tapi negara Eropa, negara di benua Amerika itu banyak sekali yang beralih dan menggunakan produk-produk, memproduksi produk dan jasa berkelanjutan. Sehingga di sini kita punya peran untuk membuka batas tersebut dan menjadi jembatan, jadi garda terdepan untuk teman-teman atau orang-orang dari berbagai budaya dan bahasa untuk mengerti produk dan servisnya. Saya lanjut cerita saya dan pembelajaran. Ini lagi-lagi cerita, mungkin berbeda penerjemah akan berbeda pengalamannya. Dan di sini yang ingin saya tekankan adalah pembelajarannya. Apa sih yang saya dapatkan dari pengalaman tersebut? Pertama, pengalaman saya kemarin bersama Danon di Pasuruan dan Jogja terkait program agrikultur. Di sini saya belajar untuk memastikan bahwa penerjemahan itu harus sesuai dengan kerangka kebijakan setempat. Jadi tentu kita kalau bekerja dalam satu proyek bersama banyak sekali pemangku kepentingan, harus hati-hati dengan diksi dan pemilihan kata. Saya yakin Bapak Ibu sepakat ya. Jadi kalau di dalam dunia sustainability, dunia agrikultur, kata deforestasi itu sebisa mungkin tidak kita gunakan. Mungkin maknanya netral, maknanya berarti ada hutan yang rusak, hutan yang hilang, hutan yang gundul, namun akan lebih diplomatis untuk menggunakan kata perubahan tata guna lahan. Seperti itu. Ini juga saya baru belajar dari pengalaman saya di Pasuruan kemarin. Jadi tadi ya, pemilihan kata. Ini kalau diklik nanti akan mengarah ke daftar kosakata yang sudah pernah saya buat. Nanti kita akan lihat. Kemudian pembelajaran kedua dari MSc UK, tadi organisasi nirlaba di bidang perikanan. Saya memahami konteks tempat yang mungkin mempengaruhi cara pesan berkelanjutan diterima. Misal untuk nelayan, mungkin kita bilang makanan laut. Tetapi untuk situs web dari perusahaan UK ini sendiri, ketika mereka ingin menerjemahkan ke bahasa Indonesia, klien saya ini lebih suka kata seafood ditranslasikan menjadi seafood. Jadi tidak ada yang berubah, bukan makanan laut. Mbak Angel, apakah ini tidak apa-apa? Menurut saya ini tidak apa-apa karena dokumen yang diterjemahkan adalah artikel yang sifatnya kasual dan untuk situs web, bukan artikel yang dokumen hukum seperti itu yang mungkin lebih strict. Jadi preferensi dari klien saya juga belajar dari pengalaman ini. Kemudian yang terakhir ada satu sekolah internasional, ada yang tahu Green School, ini di Bali. Ini pengalamannya sangat menarik untuk saya karena saat itu saya membantu teman-teman dari beberapa negara di Eropa untuk meliput sebuah program di mana murid-murid SMA Green School ini membuat kreasi gantungan kunci sampai papan selancar itu dari limbah tutup botol. Kemudian di situ, karena saya tahu saya akan berinteraksi dengan banyak sekali murid SMA, dan saya biasanya berbicara itu di konteks formal, sehingga riset yang saya lakukan untuk membangun rapor dan hubungan baik adalah dengan saya lihat Instagram Green School, saya lihat seperti apa sih anak-anak di sana, dan saat saya tiba di sana, saya banyak menggunakan slang dibandingkan menggunakan bahasa akademik atau formal yang biasa saya gunakan sehari-hari. Jadi di sini saya belajar tentang raport. Oke, I know that I will go there to meet some high schoolers. Jadi saya harus lebih slang bahasanya, harus lebih seperti mereka. Jadi membaurnya itu lebih mudah. Saya berhenti dulu untuk lihat chatbox. Oke. Nah, kemudian ini ada satu video hasil kerja dari MSC, Marine Stewardship Council. Saya coba skip dulu ya, mungkin nanti kita akan lihat. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan juga terkait tools. Mbak Angel biasa pakai apa sih untuk menerjemahkan? Kalau dari pengalaman saya ikut pelatihan di LBI, saya juga ikut beberapa webinar dari HPI.
memang seringkali direkomendasikan dan dipakai itu Trados atau WordFast. Namun, preferensi saya lebih suka alat yang bisa digunakan secara daring. Saya sudah jarang melakukan penerjemahan menggunakan alat yang offline. Saya juga jarang mengunduh aplikasi, sehingga yang biasa saya gunakan itu DeepL. Mungkin ada yang familiar dengan DeepL di sini. Jadi ini punya kelebihan dia cukup cepat dan cukup akurat. Namun, tadi kalau kita bicara terma sustainability, pasti ada beberapa yang mesin itu tidak paham. Mereka tidak mengerti konteks budaya. Sehingga disitulah peran kognitif dari kita sebagai penerjemah sangat dibutuhkan. Kemudian ada satu alat lagi namanya Reverso, namun saya jarang menggunakan. Ini seperti Grammarly, jadi untuk memeriksa kembali, biasanya saya untuk final review, em, apakah kata-katanya sudah tepat atau belum, apakah ada kesalahan penulisan dan lain-lain. Tapi kontranya tidak dapat digunakan untuk penerjemahan dari eh, bahasa sumber Indonesia atau bahasa target Indonesia karena belum ada fitur yang bahasa Indonesia. Itu hanya bahasa Inggris dan bahasa Spanyol, Prancis, dan lain-lain. Namun bahasa Indonesia belum ada. Oke, sekarang kita akan lihat seperti apa sih contoh kosakata. Ini sudah menunjukkan halaman lain ya, Mas? Sudah terbuka. Terima kasih, Mas. Ya, jadi dalam ya selama saya bekerja 2 tahun ini, salah satu cara saya adalah mengumpulkan kata di buku dan juga di Excel. Kalau di buku biasanya saat saya ada di lapangan langsung saya tulis, tapi kalau di Excel ini lebih ke hobi dan untuk riset sendiri. Jadi saya kumpulkan beberapa. Di sini bisa dilihat saya bagi ke dalam beberapa kategori. Ada agrikultur, perikanan, sustainable education, ini yang Green School kemarin. Kemudian ada waste management. Jadi 4 bidang ini saya sudah pernah terlibat di dalamnya. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, sebenarnya kata-kata ini bukan jargon yang sangat tinggi yang hanya orang lingkungan yang mengerti. Sebenarnya tidak juga. Kita yang bukan lulusan ilmu lingkungan itu juga bisa mengerti dan akan lebih baik jika kita membaca juga jurnal-jurnalnya. Jadi bisa di sini saya tambahkan tautan menuju situs web dari kosakata tersebut supaya saya lebih paham sebenarnya pertanian berkelanjutan itu apa sih? Sustainable agriculture itu praktiknya seperti apa? Itu biasanya langsung saya sematkan di sini tautan-tautannya. Sehingga nanti ketika saya bekerja, saya sudah paham tautan ini bukan hanya apa artinya, namun bagaimana menggunakannya. Jadi kosakata-kosakata ini saya kumpulkan seperti ini dan ini sudah saya rapikan. Jadi jika Bapak Ibu dan rekan-rekan ingin meminta filenya, nanti saya bisa berikan juga. Atau mungkin dari HPI nanti sudah bisa diakomodasi ya, Mas? Iya, sudah saya sertakan di folder itu yang bisa di-download, kemudian ada slide sama glossary ini. Oh iya, terima kasih Mas. Seperti itu. Jadi tidak ribet-ribet sih. Saya biasanya riset dari pertama pasti riset primer atau sekunder yang kita bisa dapatkan dari klien. Kemudian yang kedua riset sendiri lalu dibuat kategorisasi seperti ini. Kemudian sebelum saya mengakhiri, saya juga ingin menunjukkan contoh DeepL. Nah, DeepL itu ini salah satu tools yang saya gunakan. Jadi seperti Google Translate, namun dia yang pertama lebih cepat, lebih akurat. Google Translate kan masih banyak ya yang tidak sesuai, tidak kontekstual. Tapi tadi ada keterbatasan dan kalau mau lebih bagus itu kalau bisa berbayar. Kalau yang free biasanya dia terbatas 1 hari hanya beberapa ribu jumlah kata yang bisa kita terjemahkan. Baik, itu saja Mas untuk presentasinya. Mungkin kita lanjut ke diskusi ya. Ya, terima kasih.
Sebelumnya saya ingin menyapa Pak Indra Listio dulu, Ketua HPI, Ketua Umum HPI yang kebetulan malam ini bisa hadir. Selamat malam Pak Indra. Malam Mas Ade. Semoga Malam Mas sehat Ade. selalu. Terima kasih Mbak Angel ya, dan salam buat peserta semuanya. Terima kasih Pak. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan peserta, kebetulan kemarin juga ada pertanyaan yang masuk di pendaftaran dan ada satu yang menurut saya cukup menarik ya. Kalau boleh saya tanyakan terlebih dahulu. Jadi tentang penerjemahan keberlanjutan ini, menurut pengalaman Mbak Angel, apakah memang pasarnya sudah ada dan sudah banyak yang butuhkan, atau memang masih di sini pertanyaannya, apakah masih sekedar idealisme? Jadi orang-orang berharap ada gerakan keberlanjutan, tapi sebenarnya pasarnya sendiri belum ada. Atau memang dari pengalaman Mbak Angel sudah banyak orang-orang yang membutuhkan teks penerjemahan ini? Ya Terima sudah. kasih Mas, tadi saya tidak bisa. Iya ternyata. Ya, terima kasih Mas dan terima kasih Pak Indra. Senang sekali Bapak bisa hadir di sini. Em, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, sebenarnya pengalaman saya adalah, tapi ini pengalaman saya ya. Em, untuk industri keberlanjutan ini, permintaan pasar akan penerjemah dan juru bahasa itu lumayan banyak. Namun, saya merefleksikan pertanyaan ini dengan melihat kemarin-kemarin saya dapat kesempatan ini dari mana ya? Rezekinya dari mana ya? Dan itu ternyata dari lingkaran pertemanan saya di program sarjana kemarin saat saya berkuliah. Em, kalau saya mencari seperti itu di Glassdoor atau di Prozee, itu mungkin belum ya, belum ada seperti itu. Jadi yang terjadi selama 2 tahun pengalaman saya adalah saya coba, saya bergabung di komunitas seperti itu. Ada seperti HPI ini, kemudian ada juga komunitas penerjemah dari LBI FIBUI, Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Indonesia, dan dari situ kami mendapatkan informasinya. Namun satu, yaitu MSC yang dari UK ini, saya dapat informasinya dari kerjango.com. Itu merupakan situs web yang memang secara khusus memberikan informasi lowongan kerja untuk organisasi nirlaba. Seperti itu. Jadi ya Ya. saya bangun koneksinya sejak sarjana kemarin sampai hari ini. Tetapi pengalaman saya juga berbicara dan berdiskusi dengan manajer di organisasi-organisasi tempat saya bekerja, permintaan itu banyak, Mas. Namun mereka tidak me- sebisa mungkin preferensi mereka adalah coba dari lingkaran terdekat dulu seperti itu, baru kalau tidak bertemu orangnya, maka akan di post secara publik di LinkedIn seperti itu. Ya, baik. Berarti kebanyakan memang masih dari lingkaran sendiri ya, sepertinya Ya, setidaknya. Ya. Saya bacakan saja pertanyaan dari peserta yang hadir. Ada dari Pak Leo Agung Setiadi Prabowo. Beliau bertanya, selamat malam Mbak, saya ada pertanyaan. Apakah topik sustainability ini ada hubungan dengan perdagangan dan pertukaran karbon? Karena saya kebetulan sedang mencari topik tersebut. Ini kebetulan kemarin kalau tidak salah berapa minggu lalu ya, kita baru buka perdagangan karbon ini. hmm. Terima kasih Pak Leo pertanyaannya. Ini pasti tentu ada, terutama kalau kita berbicara pertukaran karbon, jejak karbon, emisi karbon ya. Seperti tadi salah satu salin dia saya tentang LEED atau LEED. Hmm, sebentar. Nah, yang ini, jadi untuk LEED ini, em, dia adalah sertifikasi untuk bangunan-bangunan yang sifatnya menggunakan prinsip berkelanjutan dalam proses pembuatan hingga proses operasionalnya. Seperti itu. Dan pastinya em, akan ada perhitungan emisi karbon, kemudian akan ada beberapa lagi, dan setahu saya Indonesia punya, yaitu BIM. BIM itu adalah di catatan saya kalau tidak salah Building Information Modeling. Jadi dari Kementerian PUPR membuat program ini supaya dalam pembuatan gedung tinggi itu sudah bisa dilihat berapa banyak kayu, berapa banyak air, berapa banyak emisi karbon yang akan terbuang dan digunakan seperti itu, sehingga kita bisa minimalisasi dampak-dampak yang tidak kita inginkan seperti itu. Jadi pasti ada.
Namun untuk lowongan kerja dan lain-lain saya belum tahu, tapi saya yakin ini menjadi satu isu yang sangat potensial di ruang di sektor penerjemahan nih, Pak. Terima kasih. Em, Berikutnya dari Mbak Rifkul, bagaimana keterlibatan masyarakat setempat dalam program keberlanjutan? Berapa persen masyarakat lokal terlibat dalam program tersebut? Apakah tim luar negeri menjadi pemateri dalam program tersebut? Mungkin kalau boleh saya hubungkan dengan materi webinar ini, eh, biasanya Mbak Angel untuk berhubungan dengan tim yang meminta penerjemahan ini, apakah dia dengan NGO lokal atau NGO luar biasanya? Macam-macam, eh, Mbak dan Mas. Jadi kebanyakan pasti multi stakeholder, banyak pemangku kepentingan yang terlibat. Jadi tidak satu single partner ya yang bekerja dengan penerjemah. Bahkan penerjemahnya juga tidak sendirian seperti itu. Lalu saya juga mau em, menjawab tentang keterlibatan masyarakat lokal. Ini sangat terlibat, sangat-sangat dilibatkan di sini karena kami dari tim penerjemah maupun teman-teman dari klien, perusahaan, atau organisasi itu tidak akan bisa bergerak kalau sebelumnya tidak membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat. Baik itu dari dosennya, dari pemerintah lokalnya, maupun dari target yang ingin kami wawancara atau kami buat videonya atau butuh juru bahasa. Dalam konteks saya adalah petani ya. Petani, pelayan, itu sangat dibangun komunikasinya bahkan hingga lebih dari 7 tahun. Jadi salah satu perusahaan tempat saya menjadi penerjemah itu juga saya baru tahu ternyata saat saya datang ke sana itu sudah tahun ke-7 program tersebut dijalankan. Jadi sangat-sangat dilibatkan. Ya, terima kasih. Eh, dari Mbak Yumintari yang, bentar, sepertinya ada yang berbagi layar. Dari Mbak Yumintari yang sedang mengikuti webinar sambil menyelesaikan tugas mengejar deadline. Eh, dari pengalaman Mbak Angel, sejauh mana keterlibatan penerjemah profesional dalam industri ini? Apakah sebatas komersial, mungkin hanya sekedar menerjemahkan kemudian sudah, ataukah juga sepertinya ada peluang untuk terlibat lebih jauh dalam bidang keberlanjutan ini? Ya, terima kasih Mbak Yumin pertanyaannya. Pertama, semoga eh, tenggat waktu dari tugasnya bisa diselesaikan, tugasnya bisa diselesaikan sebelum tenggat waktu ya. Dan untuk masalah hati nurani kita ingin menjadi sukarelawan, ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya dan I resonate with the question karena saya juga awalnya tadi dari cerita ibu saya yang awalnya di Batu Sangkar itu bantu-bantu orang tua memungut daun kering sampai akhirnya saya bisa ada di posisi saat ini ya bekerja untuk perusahaan-perusahaan yang punya program keberlanjutan karena saya punya ketertarikan di bidang tersebut dan saya sangat ingin untuk kalau kita bicara ikigai seperti itu, ya, saya sangat ingin bekerja di bidang yang saya sukai dan memiliki sebuah pengaruh positif meskipun sangat kecil untuk sesuatu yang tempat saya bekerja tersebut. Jadi jawabannya adalah teman-teman sama penerjemah yang saya temui di sana memang orang-orang yang passionate. Mereka bukan hanya berangkat karena, oh saya digaji, saya dapat uang, bukan. Tapi saya suka dengan Indonesia, saya ingin bertandang ke sini, saya ingin membangun hubungan baik dengan para petani, dan saya ingin menciptakan sesuatu. Jadi saya bertemu Alhamdulillah dengan orang-orang yang ibaratnya berapi-api gitu semangatnya untuk bidang keberlanjutan. Kemudian untuk kesempatan menjadi relawan, sesuatu yang mungkin di luar dari sektor penerjemahan itu sangat mungkin, Mbak. Jadi ketika kita berkenalan dengan orang-orang dari organisasi atau NGO, mereka dengan tangan terbuka sangat welcome ya, sangat senang jika kita, Mbak, apakah ada program lain, apakah ada inisiatif lain yang mungkin nanti akan berlangsung, saya mau ikut, itu sangat bisa, Mbak. Ya, sepertinya Mbak Rifkul juga sudah tertarik, jadi beliau sudah mulai menggoogle apakah situs untuk mencari pekerjaannya ini di kerjango.com karena sepertinya terdeteksi virus. Coba saya cek dulu ya. Kerja-ngo.com dan di sana itu bisa dibuka kok. Oh bisa ya, baik.
Hmm. Mungkin ini apa namanya antivirusnya Mbak Rifkul cukup cukup bertenaga, powerful, jadi memblacklist cukup banyak URL. Eh, Berikutnya, selanjutnya, mungkin saya juga ingin bertanya. Tadi saya penasaran juga dari pengalaman Mbak Angel sendiri, kalau misalnya pernah menerjemahkan bidang yang lain ya, kira-kira sejauh apa sih perbedaan antara menerjemahkan teks-teks keberlanjutan ini dengan teks-teks yang lainnya? Apakah terminologi yang digunakan atau apa biasanya perbedaannya? Terima kasih Mas pertanyaannya. Mungkin untuk metode ya. Ini correct me if I'm wrong. Di sini banyak rekan-rekan yang lebih senior. Biasanya metode yang saya gunakan itu komunikatif dan semantik. Jadi klien saya sebelumnya itu adalah sebuah perusahaan entertainment yang mereka berasal dari Indonesia dan ingin membuat produk marketing berupa video, artikel website dan lain-lain ke dalam beberapa bahasa. Kebetulan saya bisa bahasa Inggris dan bahasa Turki. Jadi untuk apa yang saya terjemahkan itu menggunakan communicative method, metode komunikatif yang mana tidak harus setia dengan penerjemahannya. Contoh, bahasa Inggrisnya itu out now. Kita bahasa Indonesia kan bukan sudah keluar gitu kan, tapi misal bukan sekarang keluar, tapi misal sudah hadir, sudah tayang seperti itu kan. Atau bahasa-bahasa marketing yang bisa kita twist menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Turki yang kalau kita terjemahkan agak berbeda seperti itu. Namun dengan penerjemahan teknikal seperti sustainability atau mungkin em, bidang lain seperti hukum ya itu kan sangat strict, banyak terma-terma yang jargony gitu. Jadi kita tidak bisa tidak setia dengan penerjemahannya. Seperti itu kan, kecuali jika kliennya meminta hal lain. Seperti contoh tadi dari klien saya yang di UK, mereka minta kata seafood dalam bahasa Inggris di website bahasa Indonesia tetap diterjemahkan sebagai seafood, bukan makanan laut. Jadi mungkin perbedaannya lebih ke metode, Mas. Terima kasih, jelas sekali. Eh, Selanjutnya ini ada sedikit insight dari rekan Juan Christie. Setahu saya untuk perusahaan terbuka di Indonesia sudah diwajibkan untuk membuat laporan keberlanjutan sesuai dengan peraturan yang ada, termasuk di dalamnya laporan keberlanjutan. Ya, jadi mungkin ini berarti peluangnya memang cukup besar ya. Semua sudah diwajibkan untuk membuat laporan keberlanjutan ini. Kemudian berikutnya dari rekan Irving Liko, bisakah penerjemahan berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam sustainability reporting? Ini cukup berat ya ini ya. And if so, how? Kebetulan saya sedang bekerja sama dengan PPSDM Geominerba dari Kementerian ESDM. Ya, terima kasih Pak Irving pertanyaannya. Se Sesebentar pengalaman saya itu belum bisa sih Pak, karena itu dua hal yang berbeda. Penerjemah di sini punya tanggung jawab utama untuk mengkomunikasikan apa yang tidak dimengerti oleh orang yang hire kita kan, sehingga bisa membuka gerbang baru menuju komunikasi yang lebih efektif, yang akurat dan lain-lain. Nah, kalau ini kan kita berarti sebagai penerjemah berkontribusi, ikut andil, ikut terlibat dalam pelaporan em, yang sifatnya akuntabilitas seperti itu. Mungkin bisa, tetapi jika penerjemahnya ini punya background sebagai asesor, let's say, atau punya latar belakang selain penerjemah saja. Kalau untuk saya, kesempatan ini belum pernah terbuka, dan kalaupun pernah didiskusikan, saya tidak diajak. Saya tidak dilibatkan seperti itu. Tapi mungkin ada kesempatan. Terima kasih. Eh, Terkait dengan stakeholder, ini ada pertanyaan dari rekan Ricky Zulkifli. Ini mungkin masalah yang sering dihadapi oleh penerjemah ya, biasanya ketika berhadapan dengan klien. Pernah tidak, apakah bisa ada perbedaan terjemahan istilah akibat preferensi stakeholder? Misalnya satu minta terjemahan A, sementara yang lain minta istilah itu tidak diterjemahkan. Nah, bagaimana selama ini pengalaman Mbak Angel untuk mengatasi masalah seperti itu? Ya, terima kasih Pak Ricky Zulkifli. Pernah ya kalau pengalaman saya. Saya ambil contoh, tadi ada kata rorak dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia artinya galian. Yang dalam bahasa Inggris itu sebenarnya ada dua penerjemahannya. Yang pertama trench, TRENCH. Yang kedua sediment pit. Nah, karena kemarin saya bekerja ada beberapa
pemangku kepentingan di sana, ada beberapa perusahaan terlibat, yang satu maunya trench, secara konsisten trench, semua dokumen. Yang satu lagi lebih suka sedimen pit, karena di situ ada kata sedimen. Ada kata sedimen yang mereka ingin tekankan bahwa ini tuh dibuatnya dari sedimen dan ada pitnya, ada lubangnya. Itu yang lebih menggambarkan, seperti itu kan. Nah, jadi cara saya sebagai penerjemah untuk menyelesaikan isu ini adalah saya mengajak diskusi kedua belah pihak yang tadi tidak bersepakat. Kemudian saya mencoba memberikan pendapat saya untuk kata ini mana yang lebih representatif seperti itu, sehingga mencapai kesepakatan dan yang dipilih adalah sedimen pit. Itu sesederhana satu kata ya diterjemahkan menjadi dua pilihan seperti itu, dan itu pasti ada seperti itu karena kita sebagai orang yang menerjemahkan pasti ingin pesan itu sampai. Nah, pesannya sampai dengan akurat nggak ya kalau pakai kata trench? Yang lebih representatif tuh sedimen pit. Jadi kita pakai itu secara konsisten. Ya, terima kasih. Jadi peran penerjemah tidak hanya berhenti di belakang komputer ya, tapi harus melakukan komunikasi dengan stakeholder juga. Ya, terima kasih, Pak. Iya. Eh, dari Mbak Yulia Erni, apakah CSR juga sudah memasukkan istilah terkait keberlanjutan? Apakah CSR bagian dari keberlanjutan mungkin ya? CSR itu hmm, saya belum bisa bilang bagian dari keberlanjutan pasti ya, karena CSR beda perusahaan pasti beda programnya, beda jenisnya. Ada perusahaan yang CSR-nya lebih ke arah pendidikan literasi anak. Ada CSR yang arahnya tidak berhubungan sama sekali dengan keberlanjutan seperti itu. Jadi belum tentu menjadi bagian dari Sustainable Acts, Mbak Yulia. Berarti mungkin bersentuhan tapi bukan tidak terus bagian dari keberlanjutan ya CSR. Betul, tidak Ya, eksklusif ya. ya. Terima kasih. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan lain bisa mengetik di kolom chat atau jika ingin bertanya langsung bisa raise hand. Nanti saya buka mic-nya. Sambil menunggu, tadi saya tertarik dengan alat yang digunakan oleh Mbak Angel ya. Tadi menggunakan DeepL kan. DeepL berarti kan dia mesin translation ya. Apakah dari pengalaman Mbak Angel sejauh ini, DeepL ini bisa menemukan istilah-istilah teknis, terjemahan istilah-istilah teknis yang sesuai ya untuk bidang keberlanjutan ini, ataukah lebih secara umum saja yang diterjemahkan? Jawaban singkatnya secara umum saja, jawaban panjangnya tetapi saya senang sih secara umum saja. Karena disitulah peran penerjemah menjadi sangat penting ya, sangat krusial. Kalau mesin tidak mengetahui apa itu rorak, apa itu sedimen pit, siapa yang bisa melakukan proofread, siapa yang bisa menyunting hingga sesuai kemauan klien seperti itu kan. Jadi bisa dibilang masih sangat umum sih, Mas. Untuk Hmm. teknikalnya mungkin ya, dulu saya pakai yang bisa TM ya. TM itu singkatan dari Translation Memory ya. Hmm. Yang memang sudah, yang mesin yang memang bisa mengingat histori dari pekerjaan kita sebelumnya seperti itu. Namun, tadi lagi-lagi saya merasa mesin itu tidak punya sense seperti yang kita inginkan seperti itu. Jadi, hanya bisa membantu secara umum. Ya, berarti kalau di sini ada yang tiba-tiba melihat DeepL terus merasa, oh berarti saya bisa tinggal pakai DeepL, itu belum tentu ya. Harus mengenali industrinya juga ya. Ya. Ya, terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan lain yang ingin diajukan. Kemudian ini kemarin juga ada pertanyaan yang masuk yang tadi belum saya bacakan. Dari pengalaman Mbak Angel, tadi kan sudah disebutkan bahwa Mbak Angel sejauh ini mendapatkan pekerjaan dari lingkaran sendiri ya. Tapi apakah pernah mencoba menawarkan jasa ke perusahaan secara langsung? Apakah bisa ataukah ada kesempatan seperti itu? Em, saya pernah dan jawabannya bisa. Jadi em, sebagai pekerja, sebagai penerjemah paruh waktu, yang saya inginkan untuk saya bangun di karir saya itu adalah portfolio. Dan saya sudah tahu nih dari tadi saya generalis kan, saya menerjemahkan apa saja.
Namun sekarang saya punya sesuatu spesifik yang dari hati saya merasa saya suka dengan ini dan itu sustainability. Jadi sejak awal tahun ini saya coba untuk menawarkan jasa saya di bidang penerjemahan keberlanjutan secara spesifik. Tidak hanya penerjemah, tapi penerjemah keberlanjutan. Itu saya lakukan, namun saya akui memang agak sulit jika dari perusahaan tersebut tidak ada lowongan, tidak ada program, dan lain sebagainya. Tapi yang membuat saya tetap semangat adalah nggak apa-apa eh, ketika dibalas, ya, yang penting kan dibalas. Yang penting mereka sudah tahu ada nih penerjemah di bidang keberlanjutan, namanya Angel, saya sudah punya portfolionya, mungkin bisa menjadi talent pool untuk mereka di masa mendatang. Terima kasih. Ini ada pertanyaan menarik dari eh, Mas Andika Priadiputra. Kalau misalnya ada tawaran pekerjaan dari perusahaan yang terduga tidak bersahabat, yang tidak bersahabat dengan lingkungan, nah, apakah Mbak Angel akan mengambil pekerjaan seperti itu? Terutama mengingat Mbak Angel sudah memutuskan untuk bergerak di bidang sustainability ya. Ya, Mas Andika, terima kasih pertanyaannya, seru sekali. Saya tidak akan serta-merta menolak dengan keras seperti itu ya. Tidak. Yang pertama saya lakukan tentu riset dari saya sendiri. Apa benar ini perusahaan yang digaungkan tidak ramah lingkungan sama sekali, yang memang pekerjaannya sangat merusak lingkungan dan lain-lain. Saya akan membuat namanya itu kuadran. Jadi saya mungkin baru 2 tahun sebagai penerjemah, tapi dalam memilih klien saya juga punya cara saya sendiri sehingga tidak asal terima. Kemudian untuk kompensasi tidak asal iya gitu. Itu ada kuadrannya dan salah satu cara saya memilah itu dari webinar Mas Ade juga terkait penentuan tarif. Ada di YouTube, silahkan bisa ditonton. Jadi seperti itu Mas, saya akan riset dulu, saya buatkan bagan prioritas apakah ini sesuai dengan yang saya cari atau tidak. Jika berdasarkan riset tersebut, berdasarkan bertanya dengan senior penerjemah yang lain, ini sepertinya industri yang melawan idealisme saya, maka saya putuskan mungkin tidak akan mengambilnya seperti itu. Namun tentu saya harus riset dulu ya, tidak langsung judgement. Ya, terima kasih. Kata Mas Andika, cakep. Cakep Mas pertanyaannya. Ya, silakan masih ditunggu pertanyaan lainnya. Menurut saya ini topik yang unik ya. Jujur saya belum pernah mendengar juga bahwa ada penerjemah yang berfokus di bidang ini dan menurut saya ini sangat sangat menarik. Ternyata di setiap bidang-bidang khusus memang ada kebutuhan menjadi penerjemah. Jadi ketika teman-teman sudah melewati masa generalis tadi, mungkin bisa melakukan spesialisasi ke bidang-bidang yang diminati. Ya. Ini ada komentar dari rekan Cornelius. Sustainability Report merupakan upaya perusahaan menyampaikan hal-hal yang penting bagi para stakeholder-nya. Terima kasih. Nah, Iya. ini AI juga kemarin ada pertanyaan juga sebenarnya. Hampir setiap webinar itu selalu ada yang bertanya tentang AI. Apakah Mbak Angel pernah berhadapan dengan klien yang kemudian misalnya dibandingkan langsung, kenapa saya nggak pakai Google Translate atau kenapa saya nggak pakai DeepL langsung? Seperti itu, apakah pernah menghadapi seperti itu dibandingkan dengan teknologi dan bagaimana biasanya menghadapinya? Klien tuh kebanyakan terima beres sih Mas. Kalau untuk Hmm. proses itu mereka jarang ya menanyakan ke saya, kamu pakai Hmm. tools apa? Kamu pakai AI nggak? Jarang. Jadi mereka tuh tahu beres senang seperti itu. Hmm. Kalaupun ada mungkin ya saya kan kemarin bekerja sebagai juru bahasa juga. Jadi bukan hanya depan laptop tapi saya berbicara berdiskusi dengan manajer dari perusahaan tersebut. Ada kami berbicara tentang, oh iya ya, sekarang dunia AI semakin gila-gila. Bagaimana nih Mbak Angel peran penerjemah? Tapi di situ saya dengan santai bilang, Mas aja masih hire saya sebagai penerjemah. Ayo, berarti gimana nih Mas? AI-nya nggak dipakai dong gitu. Jadi lebih ke diskusi saja, bukan sesuatu yang kemudian ditanyakan, di-assess, di-evaluate gitu. Tidak. Terima kasih. Eh, Profil Mbak Angel ini menarik. Tadi saya sempat sempat ngobrol dengan Mbak Angel. Jadi baru menjadi penerjemah 2 tahun dan baru mendaftar HPI setelah mengikuti webinar Hari Penerjemahan ya kalau tidak salah.
mendaftar HPI, kemudian sekarang sedang berusaha untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota penuh, Pak Indra. Ini dalam 1 bulan sudah bersiap untuk jadi anggota penuh. Ya, bismillah semoga. Ya, dan salah satu pertanyaan yang tadi sempat ditanyakan di formulir mungkin yang resonate dengan Mbak Angel ya, bagaimana sebagai penerjemah baru bisa masuk di industri ini? Apakah ada tips-tips khusus? Apakah ada skill yang harus dikuasai dari pengalaman Mbak Angel sendiri? Saya ingat pertama kali saya menjadi penerjemah 2021, saya tidak ada portfolio, tidak ada orang yang bisa merekomendasikan saya. Yang saya berikan kepada calon klien adalah apa? Sertifikat IELTS. Saya ingat saat itu saya pernah mengajar Bapak sejak 2017, saya sudah ambil sertifikat IELTS, nilainya membuktikan bahwa saya di sini bisa menulis dengan baik saat itu di interview. Kemudian bisa Bapak percayakan kepada saya. Nah, setelah itu adalah tentu berusaha. Yang pertama berusaha secara em, koneksi ya, kita melebarkan sayap dengan cara satu, attitude-nya dijaga. Kita tidak pernah tahu siapa berkoneksi dengan siapa, sehingga em, sopan, kemudian profesional. Bila diberikan tenggat waktu 1 bulan, saya coba kerjakan 2 minggu. Hal-hal seperti itu yang mungkin tidak terlihat di CV, namun tanpa kita tahu itu menjadi mouth to mouth, menjadi sebuah rekomendasi positif dari yang pernah bekerja dengan kita. Kemudian cara yang kedua yang saya lakukan adalah menggunakan LinkedIn. Di LinkedIn pertama saya cari orang-orang yang memang menjadi petinggi ya di jabatan manajer atau supervisor di perusahaan-perusahaan yang saya kagumi seperti itu, yang memiliki program di bidang sosial ataupun lingkungan. Di situ saya izin berkoneksi dan menyampaikan bahwa saya adalah seorang translator. Jika Bapak Ibu membutuhkan jasa penerjemah atau juru bahasa, berikut portfolio saya. Itu yang saya lakukan. Dan thankfully, alhamdulillah banyak yang membalas seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan ke Mas Ade tadi bahwa memang tidak semuanya menjadikan terima kasih Pak Indra, tidak semuanya langsung memberikan pekerjaan, tapi setidaknya kita sudah berkoneksi dan mereka menyambut dengan baik inisiatif kita untuk berkomunikasi duluan. Ya, terima kasih. Berarti LinkedIn memang masih masih efektif juga ya masuk dari LinkedIn. Ya, dari LinkedIn. Jadi ketika berkoneksi itu tidak hanya klik tombol connect atau follow, tapi kita menyematkan pesan, saya nih siapa sih, seperti itu. Jadi ya orang-orang baca dan orang-orang balas sih. Saya bersyukur di LinkedIn itu masih terjadi ya, tidak tidak yang terlalu individualis atau terlalu sombong. Ketakutan saya itu tidak terbukti seperti itu. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Rifkul. Sepengetahuan Mbak Angel, beda NGO di luar negeri dan Indonesia seperti apa ya? Terutama terkait pendanaan program. Ini mungkin ingin bertanya tentang masalah rate ya, kalau bekerja dengan agensi luar dan dengan NGO luar dan NGO dalam negeri. Hmm, jawaban singkatnya sih sangat berbeda di bidang perizinan ya Mbak. Jadi kalau di pengalaman saya, kalau NGO baru UK sejauh ini, kalau di UK itu ya alhamdulillah uangnya eh, jadi uangnya banyak iya, tetapi untuk perizinan itu tidak terlalu hierarkinya tidak terlalu banyak seperti itu Mbak. Sehingga bisa dikatakan mm, proyeknya pun sangat dermawan terhadap freelancer ya. Jadi kita pekerja lepas baik itu penuh waktu atau paruh waktu itu akan diberikan kompensasi yang layak sesuai dengan pengalaman dan juga portfolio kita. Kalau untuk NGO ya, organisasi nirlaba di Indonesia sebenarnya untuk masalah kompensasi mungkin sama dermawannya, namun untuk hierarki dan perizinan itu lumayan memakan waktu, sehingga berdampaknya ke penerjemah lebih ke pembayaran ya, mungkin menunggu kompensasi masuk itu 1 sampai 2 bulan, sementara kalau dari luar negeri itu bisa dalam kurun 2 minggu itu langsung ketika sudah ACC, sudah di-approve karya kita, tidak ada revisi sama sekali, tunggu 2 minggu uang masuk. Ya, terima kasih. Lebih lancar ya jadi. Iya.
Ini ada pertanyaan baru masuk dari Mas Ibnu. Untuk meminimalisir kesalahan penerjemahan dengan klien, adakah sumber lain yang Mbak Angel pakai dari selain yang disebutkan tadi, misalnya kamus cetak atau yang lainnya? Kalau dari saya sebenarnya, iya, pertanyaan tools juga sering saya dapatkan ketika ada webinar atau perbincangan tatap muka. Namun saya tipe orang yang tidak merekomendasikan tools karena sense of translator itu yang membuat pekerjaan ini seperti seni ya. Dan seperti apa ya? Ya mungkin sama seperti penyanyi atau pencipta lagu, ada satu sense yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Jadi mesin itu hanya membantu. Tadi seperti saya sebutkan, saya pernah belajar WordFast, saya pernah belajar Trados, DeepL, dan lain-lain. Intinya mau pakai yang mana saja itu sama saja sih, Mas. Jadi yang paling membantu adalah em, sense kita sebagai penerjemah dan juga inisiatif kita untuk bertanya kepada klien, Bapak Ibu ada dokumenkah yang bisa saya baca sebelum acara, sebelum kegiatan, dan itu biasa dari kitanya sendiri. Jadi mungkin karena perusahaan dan klien sibuk warawiri program apa gitu, jadi tidak terfikirkan oleh mereka untuk memberikan dokumen pra-acara. Nah, dari penerjemah kita coba minta sendiri, kita pelajari sendiri. Terkadang itu 100 halaman, Mas Andika. Terkadang itu Mas Andika kan yang bertanya. Ya, Terkadang itu Mas 100 apa tadi? halaman, terkadang ya itu hanya abstraknya karena ada beberapa data confidential. Jadi em, kita sendiri yang harus berinisiatif menanyakan kepada perusahaan supaya lebih enak di kitanya juga saat nanti bekerja. Saya pernah bertemu klien buat untuk klien tersebut beberapa kata itu kurang sesuai, tapi saya juga tidak tahu bahwa kata tersebut ternyata mereka kurang menyukai seperti itu. Sehingga saya dari pengalaman tersebut belajar, oke saya tanya dulu di awal sebelum saya bekerja. Ekspektasinya apa, kata-kata apa yang harus dihindari, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Ini Mas Andika protes, ternyata yang tanya bukan Mas Andika dan Mas Ibnu. Ya Mas Ibnu, maaf Mas. Ya, Mas Andika tadi ingin menambahkan, kebetulan saya pernah membaca kontrak dengan beberapa LSM internasional. Di kontrak itu tertera pasal tentang riwayat pekerjaan vendor sebelumnya yang tidak boleh sama sekali berhubungan dengan perusahaan yang merusak lingkungan. Ini terkait tadi ya pertanyaan apakah akan menerima pekerjaan yang perusahaan yang merusak lingkungan. Jadi Mas Andika sepakat sebaiknya memang kalau memang kita fokus ke keberlanjutan menghindari perusahaan-perusahaan yang eh, merusak lingkungannya, mungkin yang terbukti merusak lingkungan agar tidak menjadi sandungan di portofolio nantinya. Ya, setuju. Ya, ya terima kasih sekali pertanyaannya cukup banyak. Satu lagi mungkin sebelum kita akhiri dari Mbak Desi Paramita Putri. Ngomong-ngomong soal confidentiality, apakah Mbak Angel diminta menandatangani NDA sebelum memulai setiap proyek penjurubahasaan? Non-disclosure Hmm, agreement. non-disclosure agreement itu ada, em, ada yang terpisah, ada yang memang di dalam kontrak kerja, namun tidak disebutkan secara spesifik. Jadi di situ ada kata-kata dengan unsur confidentiality, namun tidak spesifik menyatakan terlibat itu jangan di-share ya dan lain sebagainya. Kebetulan saya juga seorang content creator. Saya aktif di TikTok dan di TikTok itu saya menyampaikan karena saya sangat ingin generasi saya itu juga banyak yang jadi penerjemah, banyak yang jadi guru bahasa Inggris sehingga saya coba share setiap pengalaman saya keluar kota, keluar negeri untuk menjadi penerjemah itu saya share di TikTok. Dan saya akan izin terlebih dahulu ke klien saya, Mas, Mbak, Pak, Bu, apakah saya boleh share tentang lokasi kita bekerja, tentang siapa saja yang terlibat, footage-nya akan ada foto petani dan lain sebagainya, apakah boleh? Nah, jika sudah diperbolehkan, malah akan saya kontenkan. Jika tidak bisa, maka ya sudah. Saya simpan untuk diri sendiri. Bahkan untuk webinar seperti ini, saya juga mohon izin terlebih dahulu kepada klien saya karena akan menyebutkan nama perusahaan dan lain-lain. Ya, terima kasih. TikToknya apa? Nanti siapa tahu rekan-rekan di sini ingin follow juga. Nama lengkap saya, Mas, Angel Nama Jawahari. lengkap. Oke, terima kasih. Eh,
sekedar mengingatkan untuk minggu depan kita ada ruang berbagi lagi, satu lagi dengan Bang Arfan Ahyar yang akan membahas tentang penjuru bahasaan simultan. Saya sudah tautkan pendaftaran di situ jika teman-teman ingin mendaftar. Saya rasa sudah ini ya, sudah cukup, waktunya sudah habis. Kebetulan malam ini sangat seru sekali. Banyak hal baru yang saya sendiri baru mendengar pertama kali malam ini, dan presentasi Mbak Angel yang sangat bagus sekali. Eh, Kami tunggu kontribusinya di kegiatan HPI yang akan datang ya, Mbak. Menurut saya akan sangat menarik sekali untuk mendengar lebih jauh tentang pengalaman Mbak Angel. Terima kasih sekali lagi sudah bersedia menjadi pembicara malam ini. Semoga kita bisa ini ya, bekerja sama lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk rekan-rekan lain yang sudah hadir malam ini. Ada 84 orang yang sudah hadir hingga selesai. Baiklah, kalau gitu terima kasih. Kita akhiri saja malam ini. Sekali lagi, saya Ade Indarta. Selamat malam rekan-rekan semua. Sampai bertemu lagi di acara HPI berikutnya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra.